Hai semua, kembali lagi di channel saya, Yuni Elmi Fauzia. Kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang teori-teori linguistik beserta alirannya. Oh ya, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya, apa sih bahasa menurut kalian? Dan apa linguistik itu di mata kalian? Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Maksudnya apa? Kok menonjol? Kok setiap kelompok sosial berbeda? Maksudnya adalah bahasa merupakan suatu penanda bahwa kalian itu berbeda dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Seperti, kalian tuh berasal dari mana sih? Tentu ya, kita berbeda daerah pun kita pasti berbeda bahasa, apalagi kita berbeda negara. Contohnya seperti kalian dari suku mana, dari daerah mana, tentu tentu pasti berbeda bahasanya. Dan bahasa merupakan suatu keabsahan sebagai manusia karena dia bisa berbahasa. Selain bahasa itu sebagai alat komunikasi. Lalu apa itu linguistik? Linguistik merupakan ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyajikan bahasa sebagai objek kajiannya. Hair 2012 ayat 1. Oke, kembali lagi ke teori-teori linguistik setelah kita tahu apa sih bahasa, fungsi, serta linguistik itu. Ternyata menurut garis besar, teori linguistik itu ada 3. Yang pertama, aliran tradisional, struktural, dan transformasional. Setelah mengetahui garis besar tersebut, yang pertama yaitu tradisional. Di dalam tradisional terdapat 2 tata bahasa. Yang pertama normatif, yaitu tata asas, hukum, dan aturan. Kemudian yang kedua, preskriptif, kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik dengan kaidah dipandang benar atau salah. Aliran ini suka mengikuti pola tertentu. Seperti jika suatu bahasa tersebut semakin aneh atau tidak mendekati bahasa Latin, maka bahasa itu bisa dipandang bahasa yang sangat jelek. Karena menurut aliran ini, menurut para tokohnya, bahasa yang baik itu bahasa yang mendekati bahasa Latin. Di dalam aliran struktural, ada tata bahasa deskriptif dan preskriptif. Tentu preskriptif kita tidak asing ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tradisional, yang di dalamnya juga ada preskriptif. Namun kali ini saya ingin menjabarkan deskripsi dulu ya, teman-teman. Deskriptif suatu fenomena kebahasaan tanpa memberikan penghakiman pada kurun waktu tertentu atau sinkronis berdasarkan fakta dan data. Dan preskriptif kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik dengan kaidah bahasa dipandang benar atau salah. Lalu ada aliran transformasional yang merupakan bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Maksudnya apa sih? Menurut aliran ini, bahasa merupakan kemampuan, merupakan bawaan lahir yang dilatih. Tapi jika seseorang tersebut tidak memiliki innate atau kemampuan, maka seseorang tersebut tidak akan bisa berbahasa karena tidak bisa dilatih. Aliran ini merupakan suatu pandangan yang menentang behavioristik, yaitu aliran struktural. Kok bisa ditentang? Ya, menurut aliran ini, di mana perilaku kebahasaan seseorang bisa dimanipulasi jika diterapkan dalam bahasa yang kurang tepat. Yaitu, menurut aliran transformasi atau transformasional, bahasa itu merupakan innate atau kemampuan berbahasa, tidak semata-mata kebiasaan, tapi juga innate, bawaan lahir. Jika tidak punya innate, seseorang tidak punya innate,
maka seorang tersebut tidak akan bisa berbahasa walaupun dilatih secara terus-menerus. Setelah kita mengetahui 3 struktural tersebut, ternyata masih ada lagi nih cabang-cabangnya atau alirannya. Apa sih? Ya, di struktural itu masih ada lagi nih. Ada lagi aliran yang dikembangkan dari aliran struktural. Setelah kita mempelajari atau mengetahui sedikit ya tentang Praha, di sini ada aliran London nih teman-teman, cabang dari struktural. Seperti begini teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita nggak jauh ya dari namanya tegur sapa, basa-basi. Ini persis sekali kan sama aliran-aliran yang sebelumnya kita bahas. Ya memang karena ini cabang dari aliran tersebut, aliran struktural. Begitu. Dan contohnya seperti ini teman-teman. Kadang kita suka aneh ya. Ketika kita sudah rapi memakai seragam pagi hari, tentu jelas kan kita ingin berangkat ke sekolah. Tapi ada aja tetangga yang bertanya. Holiday juga biasa disebut dengan ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya, atau singkatnya SVL. Dalam kata fungsional, bahasa kan berada dalam konteks penggunaan yang harus sesuai konteksnya. Penggunaan ini yang membentuk sistem. Maksudnya apa sih kok? Kayaknya muter-muter banget ya. Ada penggunaan, ada konteks, ada sistem. Maksudnya apa sih? Begini teman-teman. Saya kasih contoh aja ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Situasi kondisi seperti situasi kondisi formal dan informal. Tentu bahasa formal dan informal teman-teman tahu ya. Entah itu bahasa, entah itu situasi dan kondisinya. Ketika kita menghadiri acara seminar, tentu kita akan menggunakan bahasa formal ya teman-teman. Nggak mungkin menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Lalu apa sih hubungannya aliran holiday sama kurikulum sekarang ini teman-teman? Pasti teman-teman juga penasaran kan? Jadi gini teman-teman, kurikulum 13 atau K13 itu merupakan serapan dari holiday yang beranggapan bahwa aliran ini sangat cocok diterapkan di Indonesia karena mengajarkan banyak teks, karena teks itu bisa berupa tulisan, lisan, atau ujaran. Kalau dulu mungkin kan kalau teks itu ya berupa tulisan, tapi kalau menurut aliran ini kan tidak, makanya sesuai sekali. Untuk aliran ini digunakan pada K13. Yang diharapkan melalui kurikulum K13 ini, siswa mampu melakukan kegiatan sosial hingga bertahap ke tujuan. Agar siswa mampu berpikir dan dapat mengungkapkan makna serta mampu mengaplikasikan bahasa sesuai dengan sifat fungsionalnya. Selain 3 aliran tersebut teman-teman, ada Praha, London, dan Holiday ini yang kemudian menjadi kurikulum 13 atau K13. Masih ada lagi satu lagi teman-teman, yaitu aliran transformasional atau generatif transformatif. Tapi karena sudah saya jelaskan di aliran sebelumnya dan merupakan aliran yang menentang aliran struktural, maka tidak saya bahas sini.